Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kelompok sosial dalam pertemuan ketiga. Nah, bahasan kita sekarang sudah sampai kepada jenis-jenis kelompok sosial. Masih di dalam KD 31, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Ya, para pembelajar sekalian, masih ingat pada kesempatan yang lalu bahwa kita sudah membahas tentang tipe-tipe pengelompokan sosial. Mari bersama-sama untuk memudahkan pemahaman kita tentang jenis-jenis pengelompokan sosial di masyarakat. Kita melihat ulang apa yang sudah kita pahami kemarin tentang berbagai tipe dari kelompok sosial di masyarakat. Nah, mari bersama bahwa kelompok masyarakat itu diklasifikasikan, ya, dikelompok-kelompokkan dalam berbagai kelompok sosial. Nah, kalian kemarin sudah membahas ada kelompok primer, kelompok sekunder, patembayan, paguyuban, dan sebagainya, ya. Nah, mari bersama-sama kita ulang. Yang pertama, ada kelompok sosial itu diklasifikasikan di dalam hubungan sosial, ya. Nah, di sini HKL ini membaginya di dalam tipe kelompok primer dan sekunder. Nah, terus kemarin juga sudah dibahas tentang ada kelompok sosial diklasifikasikan ke dalam ikatan sosialnya, ya. Jadi ada dengan ikatan batin, ada dengan dalam ikatan tujuan, ya, didasarkan pada tujuan atau kepentingan. Yang dalam ikatan batin itu namanya paguyuban, ya. Kemudian atau Gemeinschaft, ya. Ada yang dengan ikatan tujuan, ya, kepentingan, itu kita sebut dengan patembayan atau Gesellschaft. Ini konsepnya dari tokoh Ferdinand Tönnies, ya. Kemudian dalam pembagian kerja, ya, ada klasifikasi kelompok sosial dikelompokkan dalam pembagian berdasarkan pembagian kerja. Nah, dalam pembagian kerja itu ada namanya solidaritas mekanik, ada kelompok sosial dikategorikan ke dalam solidaritas organik. Ini konsepnya Emil Durkheim, ya. Jadi solidaritas mekanik itu di mana sistem kerja di dalam masyarakat itu mendukung yang namanya kolektivitas bersama, ya, gotong royong seperti di desa, ya. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu memiliki pekerjaan yang sederajat, ya. Tanpa adanya perbedaan status sosial yang berarti. Nah, kemudian berkembang kepada tipe-tipe kelompok masyarakat kota yang kita sebut solidaritas organik, di mana sistem pembagian kerja orang sudah mengarah kepada keahliannya, profesionalisme masing-masing. Nah, terus kita bisa lagi simpulkan di dalam pembahasan kita yang sudah lalu, yaitu ada masyarakat dikelompokkan ke dalam identitas di dalam masyarakat, identitas dalam diri kita, sehingga terjadi satu pemahaman di mana kita akan merasa sebagai kelompok kami, in group, dan kelompok luar, ya, atau kelompok luar, out group, ya. Jadi kalau kita berada di dalam kelompok kita menganggap kita sebagai in group, tapi kalau kelompok luar, di luar kita, bahkan cenderung yang negatif, kelompok musuh, ya, di luar kita, itu disebut dengan out group, ya. Selanjutnya kita melihat pengelompokan dalam sistem hubungan, ya. Sistem hubungan ini ada sistem yang jelas aturannya. Nah, ini tergolong pada kelompok formal, ya, dan yang tidak memiliki aturan yang tegas jelas itu adalah kelompok informal. Nah, ini konsepnya samar. Kemudian dilihat dari besar kecilnya anggota, ya. Jadi kalau ada kelompok dari dihitung dari banyaknya anggota, besar kecilnya anggota itu ada di kelompokan tertentu, ya. Misalnya kalau monad itu ya kelompok ini satu kelompok saja, misalnya diat ini 2 kelompok, triad, ya.
tiga ya, terdiri dari 3 orang atau 3 kelompok ya, seperti itu. Jadi besar kecilnya anggota. Jadi ini 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau dalam duet ya trio, kuartet, ya itu sering kita kenal. Jadi besar kecilnya anggota. Nah, J simbol itu melihatnya dari banyaknya anggota. Kemudian kita lihat dari acuan bersikap. Acuan bersikap, bagaimana sikap seseorang dilihat dalam bersikap ini. Robert Camerton ini membaginya dalam membership group dan referenship group ya. Membership group itu bagaimana kita punya sikap setia, kemudian berjuang ya, karena kita secara fisik berada di dalam kelompok tersebut ya. Secara fisik, misalnya apa? Kita anggota keluarga, kita member keluarga kita ya. Di sekolah kita member sekolah kita, tentu kita akan sangat mendukung apa-apa yang menjadi kebijakan sekolah kita. Nah, karena apa? Membership kita secara fisik adalah bagian dari kelompok tersebut. Lalu referenship group ya. Jadi ini adalah kelompok acuan ya, dimana kita secara fisik tidak ada di situ, tidak menjadi anggota di situ, tapi kita mencita-citakan memiliki satu sikap sesuai dengan kelompok acuan tadi. Misalnya apa? Misalnya orang soleh, atau kalian pengen ke UI ya, walaupun belum menjadi mahasiswa UI, kita apa yang ada di UI itu menjadi acuan kita. Seolah-olah kita berusaha bersikap untuk bisa menjadi mahasiswa UI ya, Universitas Indonesia, Undip dan sebagainya ya. Kita kemudian melihat sini untuk kemudian bahasan kita tentang jenis-jenis pengelompokan sosial yang lain dari konsep sosiologis, yaitu dilihat dari terbentuknya kelompok sosial. Nah, ini ada kelompok nyata dan kelompok semu ya. Nah, ini mari kita akan segera membahas dalam jenis kelompok yang lain berdasarkan terbentuknya kelompok. Ada kelompok nyata dan kelompok semu. Klasifikasi ini kita bedakan apa yang dimaksud dari kelompok semu dan beda dengan kelompok nyata. Kelompok semu, pernahkah kalian melihat satu kelompok tetapi sebenarnya itu bukan kelompok sosial, itu disebut dengan kelompok semu ya. Ciri-cirinya di sini adalah kelompok tersebut tanpa rencana, terbentuk secara spontan, lalu tidak terorganisir ya. Tidak punya wadah tertentu ya, kemudian tidak ada interaksi yang terus menerus. Nah, akhirnya karena tidak ada interaksi yang terus menerus, tidak terjadi interrelasi ya, tidak terjadi pengaruh timbal balik begitu. Nah, kemudian kelompok nyata. Nah, tadi secara umum apa yang sudah kita bahas di dalam pengelompokan sosial itu masuk dalam kelompok nyata ya. Jadi pada umumnya memiliki struktur, jadi ada status dan peran ya di dalam kelompok-kelompok tersebut. Kemudian ciri yang berikut adalah memiliki norma ya, aturan yang mengatur anggotanya. Nah, terus 3, memiliki kepentingan bersama, lalu ada interaksi sehingga juga terjalin interrelasi ya. Nah, jadi kita lihat juga salah satu pendukungnya itu dalam interaksi itu adalah kehadirannya konstan ya, jadi jelas. Jadi apa yang sudah kita bahas itu masuk dalam kelompok nyata. Nah, ini mari kita akan membahas melihat tentang beberapa dari kelompok semu ya, dari kelompok semu itu. Jadi nanti kita akan melihat dari konsep tokoh yang lain. Nah, sini ini kelompok semu ya, kita kesini dulu kelompok semu. Jadi contoh-contoh dari kelompok semu ini yang kita sebut lahir secara spontan, tidak terorganisir ya sebelumnya. Ini contohnya adalah kerumunan ya. Contohnya ini adalah kerumunan. Di sini kerumunan itu adalah kelompok sosial yang ditandai dengan terkumpulnya orang-orang tetapi hanya sebatas fisik tanpa terorganisir dengan jelas. Pernahkah kalian melihat contoh gambar berikut? Nah, ini dalam kategori kerumunan ya. Jadi kerumunan khalayak menonton. Seperti itu. Lalu ini juga masuk contoh gambar kerumunan ya, di mana di sini terlihat orang mengantri untuk
menaiki satu kendaraan, setelah mereka antri juga di dalam membeli tiketnya, ya, tiketnya antri, kemudian masuk juga antri dalam menaiki satu menaiki satu sarana transportasi yang diinginkan, begitu. Nah, ini adalah kerumunan, ya. Nah, kita kembali kepada apa yang sedang dibahas tadi. Jadi, nah, itu adalah kerumunan. Kemudian selanjutnya bentuk kerumunan yang lain, ya. Ternyata kerumunan ini memiliki jenis-jenis kerumunan, ya. Ya, seperti tadi khalayak penonton, ya. Khalayak penonton itu kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Jadi karena mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan. Ya, walaupun sifatnya hanya sementara, ya, sepertinya tadi hanya berartikulasi saja, ya, seperti ada struktur, padahal tidak, ya, begitu. Nah, berikutnya adalah causal crowd, ya. Ini adalah kerumunan yang bersifat sementara. Nah, seperti tadi tuh, yaitu mengantri untuk menaiki kendaraan tertentu, ya, kemudian mengantri tiket. Ya, ini kumpulan yang kurang menyenangkan, ya, tentunya dalam kondisi yang seperti itu. Nah, itu, ya. Kemudian ada kerumunan yang sedang panik. Nah, kumpulan misalnya ada bencana dan lain-lain, ya, itu masuk. Kemudian kerumunan penonton, ya, yang kerumunan orang yang ingin melihat kejadian tertentu, contohnya kerumunan penonton, gitu. Nah, terus di sini kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum, ya, lawless crowd di sini. Kemudian kerumunan yang bertindak emosional, acting mob, menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma dalam masyarakat. Lalu kerumunan yang bersifat amoral, ya. Nah, kita harapkan ini tidak terjadi. Inilah dari contoh-contoh kerumunan yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, di sini kalau yang bersifat amoral ini tentu sesuatu contoh yang negatif dalam bentuk kerumunan. Nah, selanjutnya kita akan melihat jenis dari kelompok sosial dari pembagian tokoh yang lain yang akan memperkaya wawasan kita tentang jenis dari kelompok sosial di masyarakat. Nah, tokoh Robert Bierstedt ini mengatakan, ya, ada jenis kelompok sosial dengan syarat-syarat, ya. Jadi sebuah kelompok sosial itu harus memenuhi syarat, antara lain yaitu organisasi, ya, harus memiliki organisasi. Kemudian sebuah kelompok sosial itu harus ada hubungan sosial antar anggotanya. Kemudian ada kesadaran jenis. 3 hal utama ini, ya, untuk sebagai dasar dari kita mengelompokkan sebuah kelompok sosial. Jadi ada tidaknya organisasi, ada tidaknya hubungan sosial di antara anggota, ada tidaknya kesadaran, ya, tentang jenis, begitu. Nah, berdasarkan 3 hal ini, maka beliau membagi jenis kelompok sosial itu kepada bentuk asosiasi, lalu ada bentuk kelompok sosial, ada bentuk kelompok kemasyarakatan, dan ada bentuk kelompok statistik, gitu, ya. Nah, kita lihat contohnya sini. Nah, di sini ini kalian sering melihat, tentunya ini adalah contoh dari asosiasi, ya, asosiasi yang kalian lihat di sini jelas, ya, mereka memiliki satu, biasanya nih ada interaksi, ada tujuan bersama, memenuhi syarat tuh, ya, dari apa yang disebutkan oleh Robert Bierstedt tadi, ya. Jadi mereka memiliki kesadaran akan jenisnya. Misalnya ini apa nih? APD, Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia. Jadi mereka merasa punya kesadaran jenisnya, mereka adalah pengusaha di desa itu. Mereka membentuk satu asosiasi, ya, punya kepentingan yang bersama, selain kepentingan pribadi juga kepentingan bersama, ya. Kemudian memiliki mereka membentuk asosiasi, membentuk ikatan,
organisasi, berarti punya aturan-aturan yang formal. Itu jelas ya, tadi memenuhi syarat untuk tiga hal ya. Semua tiga hal itu ada di dalam kelompok asosiasi ini menurut konsepnya Robert Bierstedt tadi ya. Contoh yang lain di sini ada asosiasi pilot drone di Indonesia ya. Siapa yang menyukai olahraga ya, kegiatan ya, keterampilan sekarang kalau sering kali kalian membuat buku tahunan misalnya dan lain-lain, itu menggunakan drone yang bagus ya, misalnya membentuk konfigurasi sekolah kalian. Ini tidak sembarangan, tentunya ada etika untuk menggunakan drone. Nah, itu harus berlatih supaya bagaimana bisa menggunakan drone sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini ada ikatannya, APDI ya. Terus kita ambil contoh, semoga menjadi sebuah inspirasi buat kalian jika membentuk kelompok-kelompok sosial yang maju, yang positif tentunya ya. Lalu ini ada ACCI, Asosiasi Cloud Computing Indonesia ya. Nah, seperti itu. Itu adalah kelompok sosial yang kita kenal dengan asosiasi, memenuhi semua syarat dari apa yang disebutkan oleh tokoh Robert Bierstedt ini ya. Jadi punya organisasi, ada hubungan antar anggota gitu, memiliki kesadaran jenis begitu. Sekolah, negara itu juga termasuk dalam bentuk yang asosiasi ya. Kemudian OSIS ya, pramuka, kalian punya ekskul pramuka, punya organisasi OSIS, masuk di sini ya. Yang berikut adalah yang kita sebut dengan kelompok sosial. Nah, kalian nanti bisa mencari gambar, bisa mencari contoh-contoh. Kelompok sosial ini sebuah kelompok yang bisa dikategorikan syarat-syaratnya. Mereka adalah sadar akan jenis, kesamaan jenis ya. Kemudian ada hubungan interaksi sosial ya, ada hubungan interaksi sosial, tetapi tidak dalam bentuk. Nah, di sini perbedaannya, satu hal ya yang tidak masuk di dalam syaratnya di sini, tidak terikat dalam suatu organisasi ya. Jadi walaupun mereka kesadaran akan jenis, kemudian ada interaksi, tapi mereka tidak terikat dalam organisasi. Nah, itu contohnya adalah misalnya teman-teman, lalu kelompok pertemuan ya, teman seperjuangan. Nah, itu masuk tuh sebagai kelompok sosial. Tetangga, teman sepermainan ya, banyak ya contohnya. Nah, silakan nanti untuk dikaji lebih dalam. Nah, yang berikut ini adalah kelompok kemasyarakatan ya. Kelompok kemasyarakatan ini adalah sebuah kelompok yang menurut beliau itu dalam kategori di sini tidak ya, sampai di sini ya, tidak mengenal organisasi. Lalu tidak ada di sini tidak ada organisasi, tidak punya persamaan ya, di sini antar individu. Di sini tidak ada interaksi dan hubungan sosial ya, tidak mengenal organisasi, namun anggotanya memiliki satu hal yang dia miliki adalah ini. Satu hal yang mereka dimiliki adalah ini, kesadaran akan jenis ya. Kesadaran akan jenis. Jadi tidak ada organisasi, tapi mereka memiliki kesadaran akan jenis gitu ya. Misalnya apa? Di dalam masyarakat ada kelompok wanita, ada kelompok pria. Itu. Tapi tidak harus dalam terikat oleh organisasi ya. Nah, begitu. Terus jadi punya persamaan antar individu, tapi tidak harus ada terikat oleh organisasi. Nah, terus ada lagi yaitu ini kelompok statistik ya. Kelompok statistik ini bisa dibilang sebuah kelompok yang tidak memiliki organisasi, tidak ada kesamaan jenis ya. Kemudian
Jadi ini bukan organisasi, ya. Bukan, mereka tidak menyadari akan kesamaan jenis, ya. Tapi terdiri dari orang-orang yang dengan kesamaan jenis, ya, tapi mereka tidak menyadari tentang kesadaran jenis itu, gitu loh, ya. Jadi misalnya apa? Kesamaan jenis kelamin, ya, dalam statistik itu, ya, kelompok umur, jenis pekerjaan, ya. Jadi ini adalah kelompok khusus dari Robert Birstit ini yang kita dikategorikan, bukan memiliki bukan sebuah organisasi, ya. Tidak ada kesadaran jenis, namun orang mengelompokkannya berdasarkan kesamaan jenis, ya. Nah, demikian yang bisa kita pahami tentang pengelompokan sosial atau jenis-jenis kelompok sosial menurut konsep Robert Birstit ini. Nah, silakan nanti kalian perdalam kembali, ya, dari tokoh ini, dan kalian bisa nanti untuk evaluasi silakan bisa memperdalamnya kembali, membaca literasi yang ada, ya, bisa menjawab soal-soal ini, ya. Membedakan antara kelompok nyata dan semu tadi sudah kita bahas, mengidentifikasi jenis-jenis kerumunan tadi sudah kita bahas, menunjukkan contoh kerumunan, kemudian menjelaskan syarat, ya, dari kelompok sosial menurut Robert Birstit, dan menganalisis jenis kelompok asosiasi, ya, tadi sudah kita berikan contohnya. Nah, para pembelajar sekalian, demikian apa yang bisa kita sajikan dalam pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu dalam bahasan yang lain dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.